Halo semua, kembali lagi nih bersama Bob ID. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelum gue lanjutin video ini, bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini serta klik tombol loncengnya di sebelah kanan. Terima kasih. SpongeBob SquarePants adalah film kartun dengan karakter utamanya bernama SpongeBob. Banyak orang mengira bahwa SpongeBob terinspirasi dari sponge cuci piring karena bentuknya kotak dan berwarna kuning. Namun tahukah kalian bahwa sebetulnya sponge adalah makhluk yang benar-benar hidup di laut? Meski hewan laut ini kurang terkenal dibandingkan dengan karakter laut lainnya, kamu pasti penasaran kan dengan sponge laut ini? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kamu, berikut ini adalah 5 fakta unik mengenai sponge laut yang menjadi inspirasi makhluk kuning yang selalu periang ini. Nomor ke-1. Yang pertama, bentuknya tidak kotak seperti SpongeBob. Meskipun SpongeBob berbentuk kotak dan berwarna kuning, sponge laut yang sebenarnya tidak berbentuk seperti itu. Sponge laut memiliki bentuk yang bermacam-macam, menyerupai karang yang berukuran kecil. Memiliki persamaan terbesar dari SpongeBob dan sponge laut terdapat pada pori-porinya, di mana pori-pori ini digunakan sponge laut untuk memperoleh makanannya. Sponge laut cenderung pasif dalam bergerak, sehingga dia menunggu plankton untuk masuk melewati pori-porinya untuk dimakan. Nomor kedua. Yang kedua, sering salah kira sebagai tanaman laut karena sifatnya yang pasif dan menempel pada karang. Banyak orang yang mengira sponge laut adalah tumbuhan, padahal sponge laut tidak memperoleh energi melalui proses fotosintesis, melainkan dengan memakan plankton yang melewati pori-porinya. Dalam taksonomi, sponge laut masuk ke dalam kingdom Animalia dan film Porifera. Makhluk hidup yang tergolong dalam film Porifera adalah hewan-hewan multiseluler yang tidak memiliki organ tubuh lengkap seperti kepala atau kaki, sehingga tidak heran jika dia sering dikira dengan rumput laut. Padahal jika dipikirkan baik-baik, SpongeBob sendiri juga tidak berfotosintesis dan bisa memakan Krabby Patty. Nomor ketiga. Yang ketiga, tidak bisa dimakan. Meskipun SpongeBob yang kita kenal adalah karakter yang baik dan ramah, tetapi sebetulnya sponge laut yang sebetulnya tidak sebaik itu. Beberapa sponge mengandung racun yang berbahaya dan memiliki spikula, macam tulang pada sponge laut, yang tajam serta sulit terlihat mata. Ketika diangkat dari laut, sponge laut juga akan mengeluarkan semacam lendir sebagai mekanisme pertahanan diri. Lendir ini akan menghasilkan bau yang amis dan membuat kita merasa jijik dengannya. Nomor keempat. Yang keempat, mengandung banyak senyawa bioaktif. Meski berbahaya untuk dimakan, sifat suka menolong dari SpongeBob tidak bisa kita temui dari sponge laut, karena beberapa spesies dari makhluk ini mengandung banyak senyawa bioaktif. Bahkan sponge laut juga dikenal sebagai salah satu hewan laut penghasil senyawa bioaktif terbanyak. Nomor kelima. Yang kelima, tidak hanya hidup di laut. Sama seperti SpongeBob yang hidup di laut, hewan sponge juga banyak ditemui di laut. Namun hewan satu ini juga banyak ditemukan di perairan, air tawar, dan zona pasang surut. Hal ini untuk mencegah pori-pori tersumbat dan rusak. Nah, kira-kira itulah 5 fakta unik dari sponge laut. Meskipun beberapa faktor tersebut berbeda dengan SpongeBob yang kita kenal, cukup banyak juga sifat alami dari sponge laut yang dijadikan sebagai inspirasi oleh kreatornya. Nah, dari semua fakta ini, yang manakah yang paling tidak kamu sangka atau kamu duga-duga? Oke, terima kasih telah menonton video ini. Bagi kalian yang suka channel ini, tolong like, comment, and subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.